Siapa? Berdiri yang benar. Sialan, berdiri yang benar semuanya. Apa kalian belum makan? Ada apa ini? Bukankah aku sedang begadang membuat proposal proyek bisnis? Aku, seorang manajer umum perusahaan modal Ventura, seorang jenius bisnis, ternyata menyeberang waktu ke tubuh Wang Yang, putra pejabat dinasti Zhou Agung yang dihukum. Kakek pemilik tubuh asli menyinggung pejabat berkuasa dan rumahnya disita. Wang Yang terdampar di kota Ningzhou ditemukan oleh Tuan Putri Zhou Waning dan menjadi pelayan rendahan. Dengar baik-baik semuanya. Hari ini, ada seseorang yang berani-beraninya mengintip Nona Besar mandi. Diam, jangan sampai aku tahu siapa pelakunya. Kalau tidak, akan ku kebiri kau. Tidak mungkin. Mainnya se-ekstrem ini, langsung dikebiri, mengerikan. Apakah ini kecantikan alami wanita zaman dulu? Kulit ini, aura ini, kecantikan alami tanpa tambahan apapun ini. Cewek AI juga lewat kali. Kepala pelayan Wu. Sudah ketemu belum penjahat itu? Berani-beraninya mengintip sepupuku mandi. Benar-benar keterlaluan. Keterlaluan. Kita harus memberinya pelajaran. Siapa? Nona Besar, jangan sampai Nona Besar sakit karena marah. Saya sedang menyelidiki dengan sekuat tenaga. Berdiri tegak. Hai, nice to meet you. Tadi kamu ada di mana? Aku, pemilik tubuh ini tadi sedang melihat buku gambar yang tidak senonoh. Kalau aku bilang, pasti dicurigai mengintip Nona Besar mandi. Ekspresinya panik. Pasti ada yang disembunyikan. Memang Nona Besar langsung tahu kalau dia bermasalah. Bawa dia ke penjara. Interogasi dia baik-baik. Nona Besar, aku tidur semalaman. Aku sama sekali tidak mengintipmu mandi. Mana saksinya? Nona Besar, saya bisa bersaksi. Ini kan ada saksi. Saya melihat dia lari terburu-buru dari Taman Batu. Dia sama sekali tidak tidur. Dasar sialan, buta ya. Nggak punya mata, berani-beraninya kau memfitnah aku. Bagus. Ternyata kau si cabul kecil itu ya. Tangkap dia. Tunggu dulu, Nona Besar. Aku punya cara untuk segera menemukan pelakunya. Katakan. Kemarin hujan turun. Jika seseorang mengintip Nona Besar mandi, dia pasti melewati rerumputan. Maka, di sepatu pengintip itu akan ada lumpur dan rumput. Jadi, kita hanya perlu melihat soal sepatu siapa yang ada lumpurnya. Betul. Kok aku nggak kepikiran ya? Kakak pintar banget. Kepala pelayan Wu, periksa soal sepatu semua orang. Baik, Nona Besar. Semuanya berdiri tegak. Dengar nggak? Angkat kaki kalian semua. Angkat celana kalian. Kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Kenapa kau gemetaran? Nona Besar, aku bersumpah tidak mengintip. Aku bersumpah. Aku cuma ngintip sebentar. Dasar kau, si manis. Ternyata kau mengintip Nona Besar mandi. Nona Besar, ampuni aku. Hei, kemari. Pukul dia sampai mati. Nona Besar, ampuni aku. Jangan pukul lagi. Tidak kusangka Wang yang ini punya sedikit kecerdasan. Ngantuk?
Tidur. Berhenti. Pemilik tubuh aslinya kan? Ditemukan oleh Tuan Putri dan dibawa ke kediaman Pangeran Jing. Jangan-jangan Zhao Waning naksir pemilik tubuh aslinya? Kalau bisa menikahi Zhao Waning, aku bisa langsung naik pangkat. Nona besar, ada apa lagi? Tadi kulihat matamu menghindar. Pasti ada hubungannya dengan sesuatu di balik bajumu. Keluarkan. Lupa kalau si mesum pemilik tubuh asli ini masih menyimpan buku gambar mesum. Cepat. Kakekmu itu jujur dan lurus, dihormati banyak orang. Tapi kau malah tidak belajar dan berusaha. Setiap hari cuma melihat hal-hal cabul ini. Apa kau? Ingin selamanya jadi pelayan rendahan? Mau hidup tanpa arah begitu? Kakak sepupu, ini apa sih? Boleh aku lihat dong? Lihat apa? Kediaman Pangeran Jing sekarang harus berutang untuk bertahan hidup. Kalau kamu tidak berusaha maju, pergi saja dari kediaman Pangeran Jing. Cari nafkah sendiri. Aku kan orang baru di sini. Kalau keluar bisa mati kelaparan. Nona besar, aku salah. Aku akan berubah. Mulai sekarang, aku pasti akan belajar keras siang malam. Berusaha jadi juara ujian negara. Juara ujian negara? Kalau begitu, buatkan aku sebuah puisi. Jika tidak bisa, segera enyah dari kediaman Pangeran Jing. Kapan bulan terang itu ada? Kutanya pada langit biru. Entah istana di langit sana tahun berapa sekarang. Wah, meskipun tidak terlalu mengerti, tapi rasanya indah sekali. Hebat banget. Puisi ini benar-benar buatanmu? Tentu saja. Aku hanya terinspirasi sesaat. Membuat Nona besar melihat. Hehe, jangan kaget ya. Maaf ya, Sushi sang master. Mulai hari ini kau tidak perlu lagi menjadi pelayan rendahan. Aku akan menaikkan pangkatmu menjadi pelayan tingkat tinggi sekarang juga. Dunia kuno semudah ini ya. Hanya dengan satu puisi, langsung naik pangkat. Dunia kuno ini enak banget. Siapa juga yang mau balik jadi babu? Katanya, dia naik pangkat jadi pelayan senior hanya karena satu puisi. Iya, dia juga bisa bikin puisi. Nona besar bahkan memujinya sangat berbakat. Jadi pelayan tingkat tinggi memang beda ya. Jalan-jalan sama anjing berjemur dan nggak perlu kerja. Nona sepupu. Kakakku bilang kau sangat berbakat. Dia bilang puisimu bagus. Pasti puisi-puisimu juga tidak kalah bagus. Aku ingin mendengarmu membacakan puisi. Puisi? Gampang itu. Nona sepupu, puisi seperti apa yang ingin kau dengar? Terserah. Semua yang kau tulis pasti bagus. Dapat. Aku akan menuliskannya. Kacang merah. Tumbuh di selatan negeri. Berapa banyak ranting yang tumbuh di musim semi? Semoga kau memetiknya sebanyak mungkin. Benda ini paling membangkitkan rindu. Puisi yang indah sekali. Nona sepupu, Hongdo itu melambangkan kerinduan. Kuharap kau bisa memetik lebih banyak, agar kau selalu mengingatku. Ini sapu tanganku. Simpanlah. Harum sekali. Jaga baik-baik ya. Jangan sampai kakak sepupuku tahu. Siap. Kalau begitu, aku akan menunjukkannya pada kakak sepupuku. Zaman kuno memang enak ya. Cuma nulis puisi asal-asalan, langsung dapat penggemar cilik. Harum sekali. Hongdu itu kan aku. Jangan-jangan dia naksir aku. Apa-apaan ini? Kakak sepupu,
Wang Yang baru saja membuat puisi lagi. Lihatlah. Kacang merah tumbuh di selatan. Saat musim semi, berapa banyak ranting yang tumbuh? Semoga kau memetiknya lebih banyak. Benda ini paling melambangkan kerinduan. Benda ini paling melambangkan kerinduan. Dia jelas punya bakat sebesar ini. Kenapa dia rela terus berada di kediaman Pangeran Jing, menjadi pelayan rendahan, membuatku terus salah paham, mengira dia tidak berpendidikan. Mungkinkah dia khawatir diincar oleh Pangeran Wali dan malah bisa menimbulkan masalah bagi kediaman pangeran? Kakak sepupu, Wang Yang jenius banget. Dia bisa membuat puisi hanya dengan melihat benda. Dia bisa membuat lirik lagu. Puisinya juga bagus. Ayo, kita temui Wang Yang. Aku ingin lihat apa lagi yang dia bisa. Kak Hongdo, kenapa tutup pintu? Gak usah tutup pintu, itu malah lebih seru. Kak Yang. Kak Hongdo, jangan gini dong. Aku takut. Kalau ada apa-apa kita bicarakan di luar aja ya. Ngapain di luar? Di sini kan gak ada orang. Takut apa sih? Kak Hongdo, maksudmu apa? Kacang merah tumbuh di selatan. Benda ini paling dirindukan. Kacang merah itu kan aku. Kamu suka aku ya? Langsung bilang aja dong. Aku akan kabulkan. Kak Hongdo, ini kayaknya salah paham deh. Puisi ini bukan buat kamu. Kamu itu kakakku. Ayo dong Kak Yang. Ayo dong. Tolong aku. Kamu gak mau nurut baik-baik, malah cari masalah. Karena kamu suka yang ekstrem. Lihat saja nanti malam kakak akan menyiksamu. Ada apa ini? Nona besar, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Dia mencoba melecehkanku. Minggir. Nona Shiyu, tolong aku. Jangan takut. Kakak sepupuku akan membantumu. Memang Nona Shiyu yang terbaik. Bisa menyembuhkan hatiku yang terluka. Nona besar, Anda harus menegakkan keadilan untukku, Wang Yang. Wang Yang menuliskan puisi cinta untukku. Sekarang dia malah pura-pura tidak tahu. Chun Tao bisa jadi saksiku. Hongdo, kamu salah paham. Puisi itu bukan untukmu. Chun Tao, bawa Hongdo pergi dulu. Kunci dia di gudang kayu bakar. Baik, Nona besar. Puisi itu benar-benar untuk Hongdo? Saya difitnah. Mana mungkin? Jelas-jelas Nona sepupu yang minta saya menulis puisi. Saya melihat Hongdu, lalu menjadikannya tema untuk sebuah puisi. Jelas-jelas pelayan itu Terpesona oleh ketampanan saya. Dia berniat buruk pada saya. Kakak sepupu, menurutku, pelayan itu harus dihukum berat. Sebagai pelayan senior, kamu harus menjaga sikap dan ucapanmu. Jangan sampai orang salah paham. Mulai sekarang, tidak boleh lagi menulis puisi semacam itu. Baik. Warning. Akhir-akhir ini muncul puisi indah Kapan Bulan Terang Muncul dan juga puisi Kacang Merah Tumbuh di Selatan yang menawan. Kudengar semuanya berasal dari tangan seorang pelayan di kediaman Pangeran Jing. Kami ingin bertemu dengannya. Memang dia yang menulisnya. Aku akan menyuruh Chun Tao memanggilnya kemari. Oh, Nona besar. Dia mencarimu. Wang Yang, pas banget kamu datang. Nona sepupu sedang mencarimu. Nona besar. Ini sahabatku. Wanita paling berbakat di kota Ningzhou. Liu Ziun. Wah, gila. Satu lagi cewek cantik alami kelas atas. Bentuk tubuhnya, auranya, Tipe kutub buku yang dingin. Kapan bulan purnama tiba, kacang merah tumbuh di selatan. Apakah itu karyamu?
Semua itu kubuat secara spontan. Makna dari kedua puisi ini sangat berbeda. Apalagi, pelayan rendahan sepertimu, mana mungkin bisa membuat kedua puisi ini? Pasti menjiplak. Dasar banci! Berani-beraninya kau bilang aku menciplak. Berani bertaruh denganku, kau yang beri soal, aku yang balas dengan puisi. Kalau aku berhasil, kau harus berlutut padaku. Panggil aku, ayah. Kasar! Mana ada sedikit pun sikap seorang sastrawan. Liu Ziyun, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Sebelum kamu datang, bukankah kamu bilang akan membongkar kebohongannya di tempat? Kenapa? Sekarang kamu takut. Tuan Muda Qian, Anda terus-menerus bilang Wang Yang itu penipu. Lalu, kenapa Anda tidak berani? Menurutku dia takut. Kakak Liu Ziyun, seharusnya kamu hati-hati padanya. Hati-hati jangan sampai tertipu olehnya. Wang Yang, aku setuju. Dengan kolam teratai ini sebagai tema, buatlah satu puisi. Waktumu 1 batang dupa. Oke, ini kan kamu yang bilang. Kalau aku benar-benar bisa membuatnya, jangan lupa berlutut dan panggil aku, ayah. Bagaimanapun, di kediaman Pangeran Jing pada bulan ke-6, pemandangannya tak sama dengan musim lainnya. Daun teratai hijau tak berujung menyambung langit. Bunga teratai merah memantulkan matahari, sungguh berbeda. Seolah-olah pemandangan di depan mata menjadi hidup. Puisi yang indah. Teratai hijau tak berujung menyambung langit. Bunga teratai merah memantulkan mentari. Sungguh berbeda. Sungguh gambaran yang luas. Mengarang puisi spontan, bisa secepat ini, tepat dan mengharukan. Memang benar-benar jenius. Puisi yang bagus. Orangnya juga tampan. Kamu harusnya berlutut dan memanggilku ayah, kan? Ziyun! Waning, menurutku, bagaimana kalau begini saja, biarkan Tuan Muda Qian mengeluarkan sedikit uang dan masalah ini selesai. Benar! Aku bersedia membayar. 100 tael perak. Ayahku tidak pandai berbisnis. Banyak usahanya yang merugi. Kediaman kami sekarang memang agak kekurangan. Mendapatkan uang juga tidak buruk. Karena Ziyun sudah bicara, kalau begitu... 100 tael? Tidak cukup. Aku mau 1000 tael. 1000 tael? Kalau tidak, aku akan menulis puisi tentang kamu yang berlutut memanggilku ayah dan membuat semua orang tahu. Tersebar luas. Berlutut memanggil ayah hanya sekadar omongan. Yang sebenarnya, ku inginkan adalah uang. Bagaimana ya? Aku kan manajer investasi. Keuntungan harus dimaksimalkan. 1000 tael terlalu banyak. Aku tidak bisa mengeluarkannya sekaligus. Tidak apa-apa. Kamu bisa membuat surat perjanjian. Minta Nona Besar, Liu untuk menjadi saksi. Pembayaran cicilan. Setiap bulan, kamu hanya perlu memberiku 100 tael perak. Baiklah. Simpan ini. Nanti ingat, setiap bulan pergi menagih uang dari Qian Ruen. Baik. Tidak disangka Wang Yang ini benar-benar punya bakat. Nona besar, Gubernur Li datang membawa hadiah. Dia bilang ingin Anda bertunangan dengan putranya. Li Tong ini keponakan Pangeran Wali. Pangeran Wali menguasai segalanya, menyingkirkan lawan-lawannya. Kakek pemilik tubuh ini dulu karena tidak puas dengan Pangeran Wali, dipenjara dan hartanya disita oleh Pangeran Wali. Sekarang dia datang membawa mahar. Itu sama saja dengan mengambil keuntungan dari kesulitan. Dia ingin memaksa Pangeran Jing menikahkan Zhao Wanning dengan Li Tong. Ini tidak bisa dibiarkan. Tidak masuk akal. Aku, Tuan Putri yang terhormat. Mana mungkin menikah dengan Li Tong, si anak manja itu? Nona Besar benar. Dia tidak pantas untuk Nona Besar. Kau diam saja di sini, jangan muncul. Dia mengkhawatirkanku, mengkhawatirkan pemilik tubuh ini, karena punya dendam dengan Pangeran Wali, takut aku diincar. Benar saja, aku ada di hatinya. Aku akan pergi sekarang, menolaknya sendiri, dan memadamkan niatnya. Pangeran Jing, putraku Li Tong, sudah lama aku mengagumi Tuan Putri. Keluarga Li dan kediaman Pangeran Jing bisa dibilang sepadan. Kediaman Pangeran Jing sekarang sedang kesulitan. Jika keluarga Li menikah, keluarga Li pasti akan membantu kediaman Pangeran Jing melewati masa sulit ini. Apa maksudmu sepadan? Ayahku adalah Pangeran Jing.
Sedangkan kau hanya seorang gubernur Lee. Dia, apalagi, hanyalah seorang playboy tak berpendidikan. Aku tidak berniat menikahkan putriku. Mohon Gubernur Lee, bawa kembali semua barang ini. Bawa kembali saja. Jadi begitu, Pangeran Jing tidak menganggap Pangeran Wali? Kau mengancamku? Tidak berani. Hanya mengingatkan, meskipun kau adalah Pangeran Jing, tapi yang berkuasa sekarang adalah Pangeran Wali. Jika ingin tetap menjadi Pangeran Jing yang baik, menikah dengan keluarga Lia adalah cara terbaik untuk melindungi dirimu. Lagi pula, kediaman Pangeran Jing sekarang sedang sangat kesulitan seperti ini. Hari-hari ke depan juga tidak akan mudah. Tuan Putri, sebenarnya kita tidak perlu sampai sejauh ini. Tadi, Anda bilang, saya ini playboy. Bagaimana kalau kita beradu pantun? Jika saya menang, Tuan Putri akan menyetujui pernikahan ini. Bagaimana? Jika saya kalah, tentu saja saya tidak akan melamar lagi. Litong tidak berpendidikan. Dia sama sekali tidak bisa beradu pantun. Jika saya menang, saya tidak perlu khawatir dia datang melamar lagi. Ini kata Anda loh. Jangan sampai menyesal. Saya khawatir Anda yang akan menyesal. Dasar playboy. Mana? Bisa beradu pantun? Saya tidak bilang saya sendiri yang akan beradu pantun. Saya hanya bilang kita beradu pantun. Gu Wenhao. Gu Wenhao, Raja Adu Pantun. Sebelumnya, dia tidak pernah kalah. Memang pantas disebut wanita paling berbakat di kota Ningzhou. Liu Zion, kau bahkan tahu. Raja Pantun, Gu Wenhao. Memang pantas dia Raja Pantun. Hari ini, aku ingin bertanding dengannya. Baik, aku akan memberikan baris pertama. Arang pergi garam kembali, hitam putih jelas, barang gunung air. Bambu melintang, rami lurus, hijau kuning tak bertemu, tirai pendek panjang. Omong kosong, dengan level seperti ini, masih berani bertanding pantun? Reputasi Raja Pantun memang tidak sia-sia. Bahkan aku pun sulit untuk membalasnya. Tuan Putri, jangan-jangan kalian semua memang selevel ini? Apa jangan-jangan tidak ada yang bisa membalas pantun ini? Kalau begitu, pernikahan ini sudah diputuskan. Cuma pantun kan? Aku coba. Kau ini cuma seorang pelayan. Siapa yang menyuruhmu keluar? Cepat kembali. Nona besar, kalau aku nggak keluar sekarang, kau bisa dipaksa menikah. Lagi pula, pantun murahan kayak gini, apa susahnya sih? Biar aku coba. Kau ini cuma pelayan. Memangnya kau tahu cara berbalas pantun? Itu tergantung siapa lawan berbalas pantunnya. Pantunmu yang kayak gini, sambil merem juga bisa aku balas. Dengar baik-baik. Puncak tinggi, matahari dekat, merah putih bersinar, lukisan awan dan langit. Bagus. Puncak dan matahari berbalas arang dan garam. Merah putih berbalas hitam putih. Lukisan awan dan langit berbalas barang gunung dan air. Maknanya jauh lebih dalam. Memang, pantas disebut wanita berbakat nomor 1 di kota Ningzhou. Itu nggak dihitung. Tikus, besar kecil semua disebut tua. Kura-kura, jantan betina semua, bermarga Wu. 2 kera memotong kayu di gunung dalam, monyet kecil pun berani ikut menggergaji. Seekor kuda terperosok lumpur. Bagaimana bisa si hewan tua itu melangkah? Belalang menahan kereta. Nekat dan gegabah, orang biasa tak pantas bicara keberanian. Katak di dasar sumur, pandangan sempit, rumput busuk, tak berani bersaing. Memang pantas disebut jenius tiada tara. Keren banget. Pelayanku ini, pantunnya bagus sekali. Gubernur Lee, putramu menyuruh orang lain untuk membuat pantunnya sendiri. Benar-benar menganggapku tidak ada ya? Yang mulia pangeran benar sekali. Tadi saya kira ini kediaman gubernur. Anak seorang gubernur bisa-bisanya mengatur seorang tuan putri. Kalau ini sampai tersebar, bukankah orang-orang akan menertawakan sampai giginya copot? Pelayan sialan ini berani-beraninya bicara omong kosong di sini. Aku akan membunuhmu. Mainnya serius nih, Nona besar, tolong aku. Kurang ajar. Zhao Waning, kau berani melukaiku? Ini kediaman Pangeran Jing. Kau pikir bisa seenaknya di sini?
Cuma gaya-gayaan. Kosong melompong. Kakak sepupu hebat. Nona besar perkasa. Sudah kubilang jangan datang. Kau tidak mau dengar. Diam di sana. Ayah, Dasar tidak berguna. Cepat minta maaf pada Tuan Putri. Tuan Putri, maafkan saya. Maafkan kelancangan putra saya. Gubernur Lei, ingatlah, saya ini, bagaimanapun juga Pangeran Jing, kerabat kekaisaran. Tentu saja. Saya permisi. Tunggu. Li Tong, tadi kau mau membunuhku kan? Jantungku sampai ketakutan. Sekarang masih berdebar kencang. Jiwaku hampir terbang keluar. Ganti rugi kerugian mental. Biaya pengobatan. Kalian berdua harus kasih sedikit dong. Dasar budak rendahan. Dia. Kau mau berapa? Saya ini orangnya baik hati. Cuma 100 tael perak buat nenangin diri. Ayo. Jangan muntah lagi. Baik. Seharusnya aku minta 1000 tael dari mereka. Ayah. Apa kita biarkan begitu saja? Paman adalah Pangeran Wali. Pangeran Jing itu cuma punya nama, nggak punya kekuasaan. Aku mau menikahi Zhao Waning, itu sudah menghormati mereka. Mereka ini dasar nggak tahu diri. Tentu saja. Tidak akan kubiarkan begitu saja. Pangeran Jing sekarang hanyalah kerangka kosong. Kediaman Pangeran Jing selalu kekurangan dana. Semua bergantung pada beberapa toko di kota Ningzhou dengan penghasilan yang minim. Selama kita merebut toko-toko itu, Pangeran Jing yang kehilangan sumber dana akan seperti ikan di talenan, bisa kita atur sesuka hati. Nanti kalau aku sudah menikahi Zhao Waning, aku akan menyiksanya setiap hari. Dan Wang Yang itu, aku akan membunuhnya. Nanti, pangeran manapun harus patuh pada kita. Ayo. Memang aku, pelayan kediaman Pangeran Jing. Aku putuskan untuk menaikkan pangkatmu jadi pelayan tingkat tinggi. Yang mulia pangeran, saya sekarang sudah jadi pelayan tingkat tinggi. Kalau begitu, kamu jadi kepala pelayan di kediaman ini. Shiji, kemarilah. Wang Yang, hari ini aku serahkan keponakanku yang tidak berguna ini padamu. Didik dia baik-baik. Biarkan dia belajar darimu, agar kelak dia juga sepintar dirimu. Kok aku merasa jadi kepala pelayan kedua ini bukan promosi ya? Ini malah menyuruhku membayar minuman untuk Zhao Shijie, si berandal yang terkenal suka minum-minum di bar itu kan? Kepala pelayan, aku dan Shiyu mau beli baju. Berikan kami uang. Aku tahu mereka mengincar uangku. Aku sekarang yang paling kaya di kediaman Pangeran Jing. Kalau begitu, Nona besar, tolong belikan aku juga 1 set pakaian. Terima kasih, kepala pelayan kedua. Kepala pelayan kedua, bagaimana denganku? Kamu pergi belajar sana. Kak Yang, restoran Tian Xiang ini adalah restoran terbesar di seluruh kota Ningzhou. Arak Zhuang Yuan Hong buatan mereka enak banget, Kak. Katanya sih, kalau sering minum arak Zhuang Yuan Hong mereka, bisa jadi Zhuang Yuan. Terus kamu minum, kamu jadi Zhuang Yuan. Aku ini dari lahir memang bukan tipe orang yang suka belajar. Asal jangan suruh aku belajar, suruh aku ngapain aja boleh. Mulai sekarang, kamu kakak kandungku. Kelihatannya kamu nggak punya uang sendiri. Mau aku traktir ke restoran Tian Xiang buat minum ya? Kediaman Pangeran Jing lagi kekurangan uang akhir-akhir ini. Aku udah lama banget gak pergi minum di restoran Tian Xiang. Kak Yang, ayo dong, ajak aku minum. Udah lama banget sejak aku pindah ke sini. Belum pernah benar-benar nyobain rasa arak di sini. Zhuang Yuan Hong. Namanya sih bagus. Semoga aja bukan arak oplosan murahan.
Melihat kamu udah pijitin bahuku dengan sepenuh hati. Oke deh, aku ajak kamu ke sana. Bagus sekali. Ayo, ayo, ayo. Kebetulan sekali, Tuan Wang. Tidak kusangka aku bisa bertemu denganmu di sini. Pakaian ini lebih indah dari kemarin. Aku datang untuk minum. Satu lagi, wanita cantik. Apa wanita cantik di zaman kuno ini dijual grosiran? Aura ini luar biasa. Ini teman baikku, Nona Suyuer. Dia sangat ahli dalam pengobatan. Dijuluki tabib bidadari cilik. Hari ini dia sengaja datang ke kota Ningzhou untuk bepergian. Aku di sini untuk menyambutnya. Suyuer memberi hormat kepada Tuan Wang. Suara ini bikin merinding. Indah banget. Suara Nona Su sangat indah. Seperti suara surga. Kakak bidadari. Tuan Wang, Anda terlalu memuji. Baru saja aku dan Nona Yuer membicarakan puisi yang Anda buat. Yuer sangat memuji puisi Anda. Kapan bulan terang itu ada? Dengan arak, kutanya langit biru. Puisi ini memiliki makna yang mendalam. Tidak bisa dicapai oleh orang biasa. Tuan Wang sangat berbakat. Terima kasih atas pujian Nona Su. Ini Menteri Keuangan, cucu Wang Heng. Pengetahuannya lumayan. Mungkin dia benar-benar bisa kugunakan. Kakak Peri, Anda benar-benar tabib bidadari cilik. Dadaku tiba-tiba sesak. Bisakah Anda memeriksanya? Biaya konsultasiku 1000 keping emas. Tidak bisa berutang. 1000 tael? Dadaku sudah tidak sesak lagi. Tuan Wang, bagaimana kalau duduk sebentar? Baik. Itu kakakku. Kami bersama. Biarkan dia masuk. Dinasti Zhou Agung sekarang benar-benar makmur. Bertahun-tahun berperang, membuat suku barbar itu lari ketakutan. Wilayahnya meluas, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Betul sekali. Semua berkat Pangeran Wali. Strategi sipil dan militernya tiada duanya di dunia. Dengan Pangeran Wali, tidak sampai 10 tahun, dinasti Zhou Agung kita Pasti akan disembah oleh semua bangsa. dan semua penjuru dunia akan tunduk. Sedangkan kita juga akan menjadi rakyat di masa kejayaan. Ayo, mari kita bersulang untuk masa kejayaan. Tuanku, orang-orang ini. Bagaimana mereka tahu ambisi Pangeran Wali? Orang-orang ini selalu berpikir Pangeran Wali setia pada dinasti Zhou Agung kita. Saya datang ke rakyat kali ini untuk menyelidiki. Saya harus menemukan seseorang yang bisa membantu saya menyingkirkan Pangeran Wali. Omong kosong macam apa ini? Rakyat di masa kejayaan? Katamu? Kalian semua ini, jangan-jangan kalian sudah dicuci otaknya oleh Pangeran Wali itu, ya? Kalian benar-benar percaya Pangeran Wali bisa membuat semua negara datang menghadap? Benar-benar lelucon. Pangeran Wali, setelah membantu Kaisar Wanita membersihkan sisa-sisa dinasti sebelumnya, membuat dinasti Zhou Agung kita bersatu, memperluas wilayah, dan melakukan ekspedisi ke utara, membuat dinasti Zhou Agung kita tidak diserang musuh asing. Dinasti Zhou Agung kita pasti akan membuat semua negara datang menghadap. Membagi-bagi wilayah bekas dinasti sebelumnya menyebabkan para penguasa daerah saling berebut kekuasaan. Ini namanya apa? Penyatuan macam apa itu? Perang bertahun-tahun membuat kas negara kosong. Jasad para prajurit belum dingin. Istri dan anak-anak mereka, apakah ada yang mengurus? Bencana kelaparan bertahun-tahun. Rakyat mengeluh. Air bisa mengapungkan perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Siapa yang mendapatkan hati rakyat akan mendapatkan dunia. Jika hati rakyat tidak stabil, mana mungkin ada negara yang damai dan rakyat sejahtera? Dan mana mungkin ada semua bangsa datang menghadap? Air bisa mengapungkan perahu, tapi juga bisa menenggelamkannya. Siapa yang mendapatkan hati rakyat akan mendapatkan dunia. Benar sekali.
Nona Su benar. Dinasti sebelumnya digantikan oleh dinasti Zhou Agung kita. Itu karena kaisar sebelumnya kejam dan tidak adil, kehilangan hati rakyat. Para pangeran bawahan yang memihak dinasti Zhou Agung semuanya adalah pahlawan besar. Tentu saja mereka bisa meninggalkan kegelapan dan menuju terang, mengikuti hati rakyat. Pahlawan. Hanya sekelompok orang tak tahu malu saja. Tuan Muda Zhao, Nona Yuer, dia sedikit mabuk. Aku akan mengantarnya pulang dulu. Memang arak dari restoran Tiang Siang ini. Araknya kuat banget. Bikin ketagihan nih. Jangan-jangan mereka pergi tanpa bayar araknya kan? Aku nggak punya uang buat bayar loh. Ini, menurut Anda, bagaimana seharusnya dinasti Zhou Agung kita agar semua bangsa datang menghadap? Jalan menuju negara kuat adalah dengan pemerintahan sipil dan kekuatan militer yang seimbang. Ringankan pajak, biarkan rakyat beristirahat dan memulihkan diri. Perbaiki sistem irigasi, dorong pertanian dan perdagangan, dirikan sekolah, promosikan talenta dari rakyat biasa, perbaiki birokrasi, agar pemerintahan bersih. Saat itu, dinasti Zhou Agung kita pasti akan memiliki kas negara yang melimpah, pasukan yang kuat, barulah kita bisa membuat semua bangsa datang menghadap. Ribuan gerbang mengawal di utara Gunung Lisan, semua bangsa datang menghadap di timur Sungai Wei. Inilah dia, orang bijak yang kucari. Jika aku bisa mendapatkan bantuannya, aku pasti bisa menyingkirkan pejabat korup, menenangkan pemberontakan, dan membuat negara makmur, rakyat sejahtera, menjadi kaisar wanita pertama sepanjang masa. Siapa orang ini? Orang ini adalah yang pernah hamba sebutkan pada Yang Mulia sebelumnya. Cucu Wang Heng, Wang Yang. Saat ini dia bekerja sebagai pelayan di kediaman Pangeran Jing. Kapan bulan purnama akan tiba? Aku bertanya pada langit biru sambil minum arak. Itu adalah karyanya. Kenapa aku dengar cucu Wang Heng, Wang Yang, tidak punya bakat? Tapi Wang yang ini sangat berbakat. Itulah kecerdikan Wang Yang. Hanya jika dia terlihat tidak berbakat, Pangeran Wali tidak akan memperhatikannya. Jika tidak, dia pasti akan menghilang secara misterius. Kalau begitu, Wang Yang memang orang yang berbakat. Pergilah. Aku menunggumu di kereta di luar. Hamba akan segera melaksanakannya. Nona saya dan kakekmu, Wang Heng, adalah teman lama. Saat ini, Nona saya sedang menunggumu di luar. Ada hal penting yang ingin disampaikan. Jangan-jangan tunangan pemilik tubuh ini. Dia sengaja datang mencarinya. Pasti cantik banget. Aku harus lihat. Oke. Bukankah itu Wang Yang? Dan wanita yang bersamanya, siapa dia? Sepertinya, komandan pengawal kaisar wanita, Xialing. Kaisar wanita juga datang? Ikuti mereka. Baik. Aku datang ke kota Ningzu hanya untuk kaisar wanita, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Aku sudah menunggu kesempatan ini lama sekali. Cantik sih cantik, tapi auranya terlalu kuat. Nggak sanggup aku. Mending cari alasan buat kabur aja. Aku salah naik kereta. Tunanganku adalah putri Pangeran Jing, Zhao Waning. Seorang pria tidak bisa melayani dua istri. Meskipun aku punya tunangan, aku tidak bisa menikahimu. Kau pikir aku mencarimu agar kau menikahiku? Bukan begitu. Teman lama kakekku yang seusia kamu. Pasti tunanganku dong. Jangan-jangan kamu selingkuhan kakekku. Kamu berani ngomong sembarangan? Nyawa taruhannya. Xialing, lepaskan. Wanita zaman dulu ini kok galak-galak banget sih? Jangan gitu lagi, ya? Bisa-bisa ada yang mati. Tebakanmu benar. Aku memang tunanganmu. Zhao Yunyao. Kita punya perjanjian nikah. Aku ke Ningzhou kali ini untuk membawamu kembali ke ibu kota dan melangsungkan pernikahan kita. Aku sudah tahu kamu tunanganku. Tapi, keluarga Wang, kami sudah hancur sekarang.
Aku ini cuma pelayan di kediaman pangeran. Jing nggak pantas buat Nona Zhao. Jadi, kalau kita memang punya perjanjian nikah mending dibatalkan aja. Nikah sama kamu masih bisa selamat hidup. Kelihatan banget kayak macan betina. Nanti pasti KDRT. Nyawa lebih penting sih. Keluarga Wang kalian oleh Pangeran Wali disita hartanya dan diasingkan. Apa kau tidak pernah berpikir untuk menjatuhkan Pangeran Wali dan mengembalikan kejayaan keluarga Wang kalian? Maksudmu, berharap aku menjatuhkan Pangeran Wali? Mimpi di siang bolong. Pangeran Wali itu, dia punya kekuasaan penuh di istana. Pangeran Wali! Di dunia ini, siapa yang bisa menjatuhkannya? Ada yang bisa melakukannya. Kau tidak mungkin. Maksudmu dirimu sendiri kan? Betul, itu aku. Pangeran Wali. Sekarang kekuasaannya tak tertandingi. Bahkan kaisar wanita yang berkuasa sekarang pun, dia hanyalah mainan Pangeran Wali saja. Kau tidak percaya kaisar wanita bisa menjatuhkan Pangeran Wali? Tentu saja tidak percaya. Kaisar wanita hanya gadis ingusan. Pangeran Wali itu sangat licik dan berpengalaman. Bagaimana bisa dibandingkan? Temanku, masih menungguku? Kita lain kali saja ketemunya. Berhenti. Begini. Tidak baik kan? Siang bolong begini. Kalian mau menculik orang baik-baik? Manajer, ini penculikan. Aku akan lapor polisi. Xialing, berikan padanya. Astaga, emas sebanyak ini. Wah, kayak mendadak nih. Aku hanya mengundangmu sebagai tamu untuk mengobrol santai. Oh, cuma makan-makan saja kan? Gampang. Gampang banget. Pangeran, Anda mencari saya? Kaisar wanita diam-diam keluar istana di kota Ningzhou. Aku sengaja membocorkan berita tentang kaisar wanita di kota Ningzhou kepada sisa-sisa pemberontak. Para pemberontak itu sekarang seharusnya sudah pergi ke Ningzhou untuk membunuh kaisar wanita. Aku perintahkan kau segera pergi ke Ningzhou dan musnahkan sisa-sisa pemberontak yang membunuh kaisar wanita itu. Saya mengerti. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan duri dalam daging yang mulia. Dan Pangeran Jing, kalau dia tidak tahu diri, singkirkan juga. Baik. Pergilah. Aku tunggu kabar baik darimu. Tahta ini, aku juga bisa mendudukinya. Aku orang kepercayaan kaisar wanita. Kaisar wanita menyuruhku mencarimu. Kakekmu, karena mengkritik Pangeran Wali, rumahnya digeledah Pangeran Wali, lalu diasingkan. Banyak orang dari keluargamu menghilang secara misterius atau meninggal secara tak wajar. Menurutmu, Pangeran Wali akan membiarkanmu begitu saja? Jadi? Ikut aku kembali ke ibu kota. Bantu kaisar wanita menggulingkan Pangeran Wali. Setelah berhasil, kau pasti akan diangkat jadi bangsawan, menikmati kemuliaan. Pangeran Wali, apa semudah itu digulingkan? Hanya dengan kaisar wanita yang masih bocah itu, dia berani bertindak aib untuk menjatuhkan Pangeran Wali. Besok Pangeran Wali pasti berani membunuhnya dan mengganti kaisar. Kamu percaya? Kamu? Apa yang aku katakan salah? Justru karena itulah, kaisar wanita membutuhkan orang berbakat sepertimu untuk membantu. Apa kamu tidak ingin membalas dendam untuk keluarga Wangmu? Aku cuma pelayan. Menangkap kucing, menggoda anjing, itu masih bisa. Kamu berharap aku membantu kaisar wanita untuk menjatuhkan Pangeran Wali? Bercanda ya? Sudah. Waktu juga sudah larut. Aku pergi dulu ya. Nanti kita ketemu lagi. Pedang tidak punya mata, kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai melukaiku. Emas ini, aku simpan dulu untukmu. Nanti di ibu kota baru aku berikan. Wang Yang, ke ibu kota itu mau tidak mau kamu harus pergi. Bukan pilihanmu. Tolong, diculik. Kau boleh berteriak sampai suaramu habis. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Siapa bilang? Dia tidak ada yang menyelamatkan. Nona besar, tolong aku. Dia tergiur dengan ketampananku. Dia menculikku. Dia ingin memaksaku menikah. Tergiur dengan ketampananmu? Orang sepertimu ini bahkan tidak pantas bicara di depanku. Rasakan. Siapa suruh kau keluar dari kediaman Pangeran Jing tanpa izin? Lalu pergi menemui Liu Ziun itu? Nona besar, aku difitnah. Dia yang memaksaku minum-minum.
Aku bersumpah demi langit, aku tidak punya perasaan apa-apa terhadap Liu Ziyun. Di hatiku hanya ada nona besar. Aku hanya pergi minum-minum bersama Kak Yang. Tidak kusangka, kami bertemu Liu Ziyun dan tabib bidadari cilik. Siapa tabib bidadari cilik? Dia cantik seperti bidadari. Aku akan membereskan kalian berdua 2 hari lagi. Aku tidak peduli siapa kalian, atau apa tujuan kalian. Wang Yang adalah orang kediaman Pangeran Jing. Cepat lepaskan dia. Wang Yang adalah tunanganku. Aku dan dia sudah bertunangan. Aku akan membawanya kembali ke ibu kota untuk menikah. Itu sudah sewajarnya. Nona besar, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Mana ada pertunangan. Dia itu tertarik pada ketampananku dan bakatku yang luar biasa. Dia mau menculik pria biasa. Dia itu orang gila. Jangan pernah percaya kata-katanya. Tunjukkan surat pernikahannya. Kami dinikahkan oleh kaisar wanita. Dinikahkan oleh kaisar wanita. Sejak kaisar wanita naik tahta, dia belum pernah menikahkan siapapun. Dengan siapapun. Cepat lepaskan Wang Yang. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau aku tidak sopan. Bagaimana kalau aku tidak melepaskannya? Kalau begitu, aku terpaksa membawanya sendiri. Aku Tuan Putri. Berani-beraninya kau tidak menghormatiku? Kenapa tidak berani? Kak Yang, cepat pergi. Mau kemana? Siapa dia? Dia itu macan betina. Jangan ganggu dia. Tidak perlu berbisikan. Aku dengar semuanya. Kaisar wanita! Aku akan membalaskan dendam ayahku. Serahkan nyawamu. Hati-hati yang mulia. Membalaskan dendam ayahmu? Sisa-sisa dinasti sebelumnya berani-beraninya muncul. Hari ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Sialan, kaisar wanita. Dia kaisar wanita dinasti Zhou Agung. Kalau begitu, yang barusan ku bilang dia cuma gadis ingusan, berarti aku pasti mati dong. Putri dari dinasti sebelumnya berani-beraninya melakukan kejahatan di kota Ningzhou. Entah itu benar atau tidak, aku harus menangkapnya dulu. Tidak, aku harus kabur duluan, biar tidak kena sial. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Aduh, sial banget. Kok aku bisa ikut terseret sih? Nona pendekar, aku cuma pelayan biasa. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan dendam dan cinta kalian. Tidak ada hubungannya. Tolong jangan bunuh aku ya. Wang Yang, kamu ini benar-benar tidak becus, malah bikin masalah. Nona besar, tolong aku. Kalau kau lepaskan Wang Yang, aku akan biarkan kau pergi. Tidak bisa. Sisa-sisa dinasti sebelumnya harus dibunuh hari ini. Jangan bergerak. Biarkan mereka pergi. Nona, naik kereta? Nona Ksatria, cepat naik kereta. Semoga kita nanti tidak bertemu lagi. Mereka sangat menghargaimu. Dengan adanya kau, mereka tidak akan berani bertindak. Kalau begitu, antarkan aku sebentar lagi. Naik kereta. Wang Yang ini tidak becus, bodoh, dan selalu membuat masalah. Selalu saja merepotkan. Kuda kita mana? Kau hilang. Meskipun tidak ada kuda, kau tidak boleh membiarkan mereka kabur. Tunggu aku. Tuan Putri, hamba akan segera mengirim orang untuk mengejar. Tidak akan membiarkan sisa-sisa dinasti sebelumnya kabur. Tidak perlu. Dia bisa dengan tepat menemukan tempat ini untuk menyerang hari ini. Apa kau pikir itu kebetulan? Ada seseorang, atas nama sisa-sisa dinasti sebelumnya, mereka datang untuk membunuhku. Orang yang meminjam tangan itu pasti Pangeran Wali. Kalau begitu, tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Kita harus segera menyiapkan kereta dan kembali ke ibu kota. Kembali sekarang, sama saja dengan menyerahkan diri. Karena Pangeran Wali sudah bertindak, dia pasti sudah memasang jaring perangkap di sepanjang jalan kembali ke ibu kota untukku. Kembali sekarang sama saja dengan mencari mati. Sepertinya, aku harus menemui Paman Raja. Ayo, kita pergi ke kediaman Pangeran Jing. Tapi bidadari cilik, kamu adalah Putri Li Yue dari dinasti sebelumnya. Lukamu berdarah. Kalau tidak segera dihentikan, kamu bisa kehilangan banyak darah dan membahayakan nyawa. Aku tidak apa-apa.
Tidak perlu mengurusku. Sudah jam berapa ini? Masih saja sok kuat. Kamu punya obat penghenti darah? Ada. Maafkan aku. Aku akan membunuhmu. Hei, menyelamatkan nyawa itu penting. Aku harus membuatnya berpikir kalau aku sengaja menyelamatkannya, biar dia berutang budi padaku. Orang baik memang gak selalu dapat balasan baik. Aku menyelamatkan nyawamu, tapi kamu malah mau membunuhku. Tadi kalau bukan karena aku sengaja membiarkanmu menyandera aku, apa kamu pikir bisa keluar hidup-hidup? Kamu sengaja membiarkanku menyandera. Tentu saja. Aku sudah tahu itu kamu dari awal. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku dengar suaramu, dan langsung tahu itu kamu. Kamu kan teman baik Liu Ziyun. Meskipun hanya demi Liu Ziyun, aku nggak bisa membiarkanmu kenapa-kenapa. Liu Ziyun pernah menyebutmu padaku. Katanya kamu sangat berbakat jika kamu membantuku membunuh Kaisar Wanita. Untuk membalaskan dendam ayahku. Aku dan Liu Ziyun bisa menikahimu. Su Yuer cantik. Liu Ziyun itu juga wanita cantik. Kalau bisa menikahi mereka berdua, apakah itu kebahagiaan sesaat atau kebahagiaan seumur hidup? Aku masih bisa membedakannya. Aku harus menenangkannya sekarang. Jangan sampai membuatnya marah. Kaisar Wanita menyita harta keluarga Wang kami. Aku sudah lama ingin membunuhnya. Dengan bantuanmu, aku pasti akan membalas dendam. Putri, kenapa lukamu separah ini? Upaya pembunuhan gagal. Aku meleset. Di sisi Kaisar Wanita, ada pengawal ahli. Kalau bukan karena Wang yang diam-diam membantu, mungkin aku tidak bisa kembali. Tuan Wang, terima kasih atas bantuanmu. Aku sebenarnya orangnya Putri. Hampir saja. Langkah ini sudah tepat. Untuk sementara aman. Rumahku digeledah Kaisar Wanita. Aku juga tidak puas dengan Kaisar Wanita. Lagi pula, Putri adalah teman baik Nona Liu. Tentu saja, aku akan membantu. Nona Liu, jangan terlalu dipikirkan. Ini hadiah, terima kasih. Aku ini dilecehkan? Putri, aku akan membawamu mengobati lukamu. Putri. Putri, Anda terluka? Luka kecil. Adipati pelindung negara. Tidak perlu khawatir. Liu Ziyun, kamu ini melihatku, Adipati Pelindung Negara, semakin tidak tahu sopan santun, bahkan tidak menyapa. Adipati Pelindung Negara, maafkan saya. Saya khawatir dengan luka Putri dan ingin segera mengobatinya. Putri sudah bilang itu hanya luka kecil. Kenapa kamu terburu-buru? Aku ada urusan penting yang harus dibicarakan dengan Putri. Adipati Pelindung Negara, ada urusan apa? Kedatangan Kaisar Wanita ke kota Ningzhou kali ini adalah kesempatan emas bagi kita. Putri! Dasar tidak berguna. Minggir. Tidak apa-apa. Adipati Pelindung Negara ini, dari wajahnya saja sudah kelihatan bukan orang baik. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun menonton drama kolosal, orang ini kemungkinan besar adalah penjahat besar. Aku harus kabur. Aku ingin ke toilet. Tidak jadi deh. Aku mendapat kabar, kita punya pengkhianat. Dia membocorkan rencana kita untuk membunuh Kaisar Wanita kepada Kaisar Wanita. Sehingga Kaisar Wanita sudah bersiap-siap. Dan lagi, pengkhianat ini ada di sini. Dialah pengkhianat itu. Liu Ziyun, kau sudah bertahun-tahun di kota Ningzhou dan menjadi sahabat Tuan Putri dari kediaman Pangeran Jing. Kau sudah lupa kalau kita ini rakyat dinasti Yong Agung. Kita harus memulihkan negara. Kok kedengarannya familiar banget ya? Ini kedengarannya kayak Anti King, pulihkan Ming. Adipati Pelindung Negara? Aku selalu menyusup di kota Ningzhou. Tidak pernah melupakan sumpahku dulu. Aku selalu setia pada Putri dan tidak akan pernah mengkhianati Putri. Aku percaya Liu Ziyun, dia bukan pengkhianat. Percobaan pembunuhan ini gagal. Aku meremehkan musuh.
Aku kira dengan ilmu bela diriku, aku bisa dengan mudah membunuh kaisar wanita. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Liu Ziun. Karena Putri sangat percaya pada Liu Ziun, aku tidak akan banyak bicara lagi. Hanya saja nanti, semoga Yang Mulia Putri tidak menyesal. Putri, hati-hati. Kau meracuni Yang Rui, kau berani-beraninya menyerang Putri secara diam-diam. Bukan racun. Ini bubuk pelumpuh. Putri, jangan salahkan aku. Menyerahkanmu pada Pangeran Wali, aku juga bisa diangkat jadi raja bawahan. Situasi dunia ini sudah ditentukan. Usaha besar untuk memulihkan negara ini. Lebih baik ganti cara. Penuhi keinginanku. Bunuh semua orang di sini, kecuali Putri. Bunuh mereka di tempat. Gawat, aku bakal mati di sini. Gimana nih? Oh iya, aku punya obat luka Suyuer di saku. Coba aja, lihat bubuk pelunak tulangku. Menyentuh kulit langsung meleleh. Karena darah langsung mati. Kau mau membunuhku? Aku bunuh kau duluan. Bubuk pelunak tulang. Untung aku cukup cerdik. Pakai obat luka. Buat menakuti mereka. Mumpung mereka semua ketakutan dan kabur. Ayo kita cepat lari. Wang Yang, ikut aku. Kamar ini ada ruang rahasia. Wah, gila. Ternyata ada ruang rahasia juga ya. Cepat pergi. Bajingan sialan ini. Berani-beraninya dia menipuku pakai obat luka. Kalau sampai ku tangkap, aku pasti akan menguliti dan mencabut uratmu. Cari. Baik. Tuan, tidak ada jejak mereka. Mereka pasti ada di sini, bersembunyi di suatu tempat. Walaupun harus menggali tanah sedalam 3 kaki, temukan mereka untukku. Baik. Ruangan rahasia ini memang tersembunyi, tapi jika Yang Rui mencari dengan teliti, Aku khawatir. tidak akan bertahan lama. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kau lindungi Putri dan pergi. tidak perlu mengorbankan diri. Aku punya cara lain. Aku? Kau tidak berharap padaku kan? Aku cuma pelayan. Aku tidak bisa apa-apa. Bantu aku berdiri. Kaulah orang yang kupilih. Aku berlatih ilmu Suan Jiai. Aku bisa mentransfer 70,80% kekuatanku padamu. Jangan mengecewakanku. Bantu aku membunuh kaisar wanita. Gila, ada juga ilmu bela diri seperti ini? Kalau begitu, bukankah aku langsung jadi ahli bela diri top? Tapi dia menyuruhku membunuh kaisar wanita. Ini sama saja menyuruhku bunuh diri kan? Tidak, aku tidak mau. Aku harus menangkap bocah itu, mengulitinya dan mencabut uratnya, mencincangnya jadi daging. Aku harus menyelamatkan nyawaku dulu. Aku pasti berusaha sekuat tenaga. Putri, jika Anda menyerahkan kekuatan Anda kepada Wang Yang, maka Anda hanya akan memiliki 20% kekuatan yang tersisa. Masalah ini sama sekali tidak boleh terjadi. Mohon Putri pertimbangkan lagi. Jangan sampai orang ini diuntungkan. Dia kan pelayan kediaman Pangeran Jing. Dari penampilannya saja sudah tidak bisa dipercaya. Sekarang, hanya cara ini yang bisa menyelamatkan kita. Jika dia mengkhianatiku di kemudian hari, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena salah pilih. Jelas-jelas dia terkena bubuk pelumpuh, tidak bisa keluar, dalam bahaya besar. Makanya dia ingin menyerahkan kekuatannya padaku. Kenapa diam saja? Cepat bantu Putri. Tuan, ada jebakan di sini. Sudah kuduga, kalian bersembunyi di sini. Putri, ilmu Xuan Jiaimu itu sudah sangat terkenal ya. Setelah aku menangkapmu, aku pasti akan menyayangimu dengan baik, membuatmu rela menurunkan ilmumu padaku. Serang! Yang Rui, kematian sudah di depan mata. Kau masih tak mau bertobat? Putri, kau sudah terkena racun pelumpuh. Tak lebih dari domba yang siap disembelih. Apa yang perlu kutakutkan darimu?
Sedangkan mereka hanyalah sampah tak berguna. Aku tak perlu khawatir sama sekali. Adipati Pelindung Negara, aku ingat selama ini kau selalu berjuang keras untuk memulihkan dinasti yang agungku. Aku bisa mengampunimu. Pergilah sekarang juga. Kau pikir aku yang Rui anak kecil 3 tahun? Sampai termakan tipuanmu, mengampuniku. Hanya dengan kalian. Apa kalian punya kemampuan itu, Putri? Yang kuinginkan hanya dirimu. Kurang ajar. Pergi! Kamu punya ilmu bela diri? Dia yang mentransfer kekuatannya padamu. Dasar anjing. Tuan, Cepat juga larinya. Aku akan mengejarnya. Tidak perlu. Dia terluka parah olehmu. Mungkin tidak akan hidup lama. Kamu sudah punya 80% kekuatanku. Ingat janjimu. Bantu aku membunuh Kaisar Wanita. Aku iakan saja dulu. Nanti baru cari cara. Yuer, aku tidak pernah melupakan janjiku padamu. Tapi kamu sekarang terluka parah. Jadi, kamu istirahat dan pulihkan diri dulu. Semua akan kita bicarakan setelah kamu sembuh. Baik. Aku akan menuruti perkataanmu. Katanya, kamu sangat ahli dalam puisi. Bisakah kamu membuatkan satu puisi untukku? Aku ingin mendengarnya sekarang. Bisa disimpan sebagai kenang-kenangan. Dia adalah putri dari dinasti sebelumnya. Negaranya hancur. Keluarganya musnah. Dia juga orang yang menyedihkan. Puisi Liu cocok sekali untuknya. Berikan saja padanya. Baiklah. Bunga-bunga musim semi dan bulan musim gugur. Kapan akan berakhir? Berapa banyak kenangan masa lalu yang tersisa? Angin timur kembali berhembus tadi malam di pavilion kecil. Tanah, air tercinta. Tak sanggup dikenang di bawah cahaya rembulan. Pagar berukir dan tangga giok mungkin masih ada. Hanya saja wajah-wajah telah berubah. Jika ditanya berapa banyak kesedihan yang kau miliki, bagaikan sungai di musim semi yang mengalir ke timur. Angin timur kembali berhembus tadi malam di pavilion kecil. Tanah air tercinta tak sanggup dikenang di bawah cahaya rembulan. Puisi yang indah sekali. Maknanya menyedihkan, menyentuh hati. Mendapatkan puisi ini, aku sudah merasa puas. Membunuh Kaisar Wanita? Ini terlalu sulit. Tenangkan diri dulu. Tapi kekuatan ini memang mantap. Tuan Wang, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Aku akan membawamu keluar dulu. Oke. Wang Yang, sebenarnya aku tidak setuju dengan putri untuk membunuh Kaisar Wanita. Kenapa? Pangeran Wali punya kekuasaan penuh. Cuma Kaisar Wanita yang bisa sedikit menyeimbangkannya. Kalau putri benar-benar membunuh Kaisar Wanita, saat itu Pangeran Wali pasti akan mengambil alih segalanya. Dengan cara kejamnya, dia pasti akan menyingkirkan semua yang menentangnya. Entah berapa banyak orang di dunia ini yang akan hancur keluarganya. Pikiranku sama denganmu. Demi rakyat jelata, Kaisar Wanita tidak boleh mati. Tapi sekarang, kita tenangkan dulu Su Yuer. Wang Yang, kau sangat berbakat. Di restoran Tianxiang, strategi pemerintahan yang kau ucapkan membuatku kagum. Ini kode keras nih. Aku berhasil merebut hatinya. Kalau ada bantuan Liu Ziyun, mungkin aku bisa meyakinkan putri untuk mengurungkan niat membunuh Kaisar Wanita. Cita-citaku adalah hidup damai dan sejahtera. Negara makmur dan rakyat aman. Semua orang setara, tidak ada perbedaan status sosial. Semua orang setara? Itu tidak pernah terpikir olehku. Wang Yang, kau benar-benar orang yang luar biasa. Aku jadi agak iri pada Zhao Wening. Punya tunangan sepertimu. Katanya kamu diculik.
Apa ada yang terluka? Cuma si Yu yang peduli padaku. Memang benar dia penggemarku. Tentu saja, aku baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik saja kan? Syukurlah. Aku khawatir setengah mati. Kamu ini khawatir padaku? Tentu saja. Kan kamu kakak ipar sepupuku. Shiyu, aku ada urusan dengan Wang Yang. Kakak ipar. Kalau begitu, aku keluar dulu. Aku masih mengkhawatirkanmu. Kamu malah begitu kembali langsung menggoda sepupuku. Apa kamu mau jadi menantu numpang hidup? Ini cemburu ya? Nona besar, aku sungguh tidak punya niat seperti itu. Lagi pula, di pikiranku hanya ada nona besar. Tidak ada tempat untuk orang lain. Lagi pula, Nona Shiyu hanya menyukai puisiku, bukan diriku. Kalau begitu, apa kamu terluka? Tidak apa-apa. Waktu itu, setelah kamu dibawa pergi, aku mengejarmu. Tapi tidak berhasil. Nona besar sudah mau menyelamatkanku. Aku sudah sangat berterima kasih. Kak Yang! Kak Yang, aku kira aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Tidak datang lebih awal, tidak datang lebih lambat, malah datang di saat seperti ini. Aku baik-baik saja. Pamanku ingin bertemu denganmu. Kak Yang, nanti kalau kamu sudah sukses besar, jangan lupa ingat aku ya. Sial, benar-benar kaisar wanita. Waktu itu, aku bilang dia gadis ingusan. Ini pasti datang untuk menghukumku. Wang Yang, cepat beri hormat kepada Yang Mulia. Rakyat jelata Wang Yang memberi hormat kepada Yang Mulia. Tidak perlu sungkan. Dengar-dengar, kamu sudah kembali ke kediaman pangeran dengan selamat. Aku, si gadis ingusan ini, langsung ingin bertemu denganmu. Kaisar wanita ini benar-benar datang untuk menghukumku. Pendendam. Gadis ingusan? Itu karena aku tidak tahu Yang Mulia. Panggil saja sesukamu. Aku percaya Yang Mulia tidak akan mempermasalahkan orang kecil sepertiku. Itu tergantung pilihanmu. Jika kau ikut aku kembali ke ibu kota, bantu aku menyingkirkan pejabat korup, dan memulihkan pemerintahan, aku akan mengangkatmu jadi Perdana Menteri dan menjaminmu kemuliaan seumur hidup. Kaisar wanita, pintar sekali memberi janji manis. Kalau aku benar-benar ikut dia, mungkin sebelum sampai ibu kota, aku sudah dibunuh Pangeran Wali. Aku pelayan kediaman Pangeran Jing. Pangeran Jing sudah berbaik hati padaku. Sekarang kediaman Pangeran Jing sedang membutuhkan orang. Aku tidak bisa meninggalkan kediaman Pangeran Jing. Wang Yang, kau tidak perlu khawatirkan kediaman Pangeran Jing. Yang Mulia menghargaimu. Itu keberuntunganmu. Hari ini, kau ikut saja Yang Mulia kembali ke ibu kota. Pangeran Jing takut aku akan menyusahkannya. Dia ingin cepat-cepat mengusir aku dan kaisar wanita. Oh iya, Wang Yang sama sekali tidak boleh pergi ke ibu kota. Jika dia pergi, dia pasti mati. Pangeran Wali tidak mungkin melepaskannya. Tuan Putri meragukan saya. Saya tidak bisa melindunginya. Yang Mulia sendiri sedang dalam bahaya. Bagaimana bisa melindungi dia? Anda datang ke kota Ningzu. Kami semua tidak tahu, tapi sisa-sisa dinasti sebelumnya tahu. Ini pasti ada seseorang yang membocorkan berita ini. Orang itu, selain Pangeran Wali, siapa lagi? Waning, jangan sembarangan membicarakan Pangeran Wali. Wang Yang, cepat kemasi barang-barangmu. Segera berangkat. Kediaman Pangeran Jing tidak akan menahanmu lagi. Aku tidak mau ikut campur perseteruan Kaisar Wanita dan Pangeran Wali. Aku akan tetap jadi Pangeran Jingku. Tidak akan menyinggung siapapun. Ayah, kediaman Pangeran Jing sekarang tidak bisa tanpa Wang Yang. Sekarang kediaman Pangeran Jing sedang kesulitan. Kita masih butuh Wang Yang untuk membantu kediaman melewati masa sulit ini. Tuan Putri benar. Sekarang kediaman sangat membutuhkan saya. Aku akan mengerahkan semua ilmu yang kupelajari seumur hidupku untuk membantu pangeran meraup keuntungan besar setiap hari dan menjadi orang terkaya di kota Ningzu. Pangeran, gawat. Gubernur Lee membuka toko beras baru di sebelah toko beras kita. Harga beras langsung turun 60 koin. Satu jo beras hanya dijual 30 koin. Apa? 30 koin satu jo? Ini sama saja mau membunuh kediaman Pangeran Jing. Li Shiheng sialan. Dia mau memutus jalur keuanganku dan memaksaku tunduk. Siapkan kereta sekarang, aku mau ke toko beras.
Li Shiheng, beraninya dia menindas pangeran ini. Aku akan menyuruh orang menghancurkan tokonya. Pangeran Jing, ini kan bisnis. Mana bisa dibilang aku menindas? Akhir-akhir ini entah dari mana datangnya banyak pedagang beras dari luar daerah. Mereka semua ingin menjual berasnya kepada pejabat ini. Gudang beras sampai penuh tak tertampung. Mau bagaimana lagi? Terpaksa. Jual rugi. Mau bagaimana lagi ya? Li Shiheng, kau ini cuma seorang gubernur. Berani-beraninya di hadapan raja ini bermain curang. Yang mulia, yang ada di belakangku ini adalah Pangeran Wali. Orang bijak tahu kapan harus beradaptasi. Ku rasa Anda tahu apa yang harus dilakukan. Seorang gubernur rendahan bisa menggunakan Pangeran Wali untuk menindas raja. Pangeran Wali punya kekuasaan besar. Kalau tidak segera disingkirkan, cepat atau lambat tahta ini akan jatuh ke tangannya juga. Gubernur Li benar. Bisnis kan? Persaingan itu bagus. Karena Gubernur Li suka. Perang harga kediaman Pangeran Jing. Akan meladeninya sampai akhir. Meladeni? Dengan apa kau meladeni kediaman Pangeran Jing itu? Hidup dari berutang. Ayah, biarkan saja mereka bangkrut. Nanti, kalau kau mau jadi selirku, aku masih harus memikirkannya. Aku jamin, tidak sampai 7 hari, kediaman Pangeran Jing kita bisa menghasilkan 20.000 tael perak. Cuma sampah sepertimu bisa bikin kediaman Pangeran Jing dapat 20.000 tael. Kalau aku benar-benar bisa melakukannya, Gubernur Li, kau harus membayar kediaman Pangeran Jing kami 10.000 tael perak sebagai ganti rugi. Baiklah, kalau kau tidak bisa melakukannya, nanti aku tidak hanya akan mengambil nyawa budak anjing ini. Kediaman Pangeran Jing juga harus membayar ganti rugi 10.000 tael padaku. Wang Yang hanyalah Taruhan ini, kediaman Pangeran Jing terima. Apa dia bisa mewakili kediaman Pangeran Jing? Ya. Bagus. Sekarang juga buat surat perjanjiannya. Bukan tidak percaya Pangeran Jing, hanya saja sesuai aturan dinasti Zhou Agung kita, taruhan harus dibuatkan surat perjanjian. Simpan saja di Pangeran Jing. Aku yakin Pangeran Jing tidak akan ingkar janji. 7 hari lagi, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Wang Yang, kau gila. 7 hari lagi, kediaman Pangeran Jing menghasilkan 20.000 tael perak. Bisnis kediaman Pangeran Jing sedang tidak bagus. Pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Wang Yang, kamu ini benar-benar perusak rencana. Kenapa kamu mempertaruhkan nyawamu begitu? Kediaman Pangeran Jing kita ini, mana punya 10.000 tael perak untuk ganti rugi? Bukankah kamu sangat menghargai Wang Yang? Kenapa kamu begitu tidak percaya padanya? Wang Yang adalah bakat yang tak tertandingi. Aku tidak mungkin salah menilai. Aku Wang Yang tidak akan pernah bicara tanpa kepastian. Kalian semua hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. 7 hari lagi, kediaman Pangeran Jing kita ini pasti bisa menghasilkan 20.000 tael perak. Wang Yang, kamu beli anggur sebanyak ini buat apa sih? Ini anggur dari pabrik anggur di kediaman kita. Lagi pula tidak laku, jadi aku suruh orang bawa pulang semua. Bisnis anggur kediaman Pangeran Jing kita ini memang selalu tidak bagus. Jangan-jangan 20.000 tael yang kamu bilang itu mau didapat dari jual anggur? Memang nona besar. Tebakannya tepat. Betul sekali, aku memang mau mengandalkan jual anggur untuk mendapatkan 20.000 tael itu. Selain itu, di toko beras kita, semua hasil panen jangan dijual dulu keluar. Kita simpan saja, tunggu harga bagus. Kali ini, aku akan membuat Li Shiheng bangkrut total. Saya kira Anda punya rencana hebat. Ternyata cuma jualan arak. Arak dari pabrik arak kediaman pangeran kita itu keruh dan asam. Tidak laku sama sekali. Arak yang dibuat di kediaman kita tidak laku, itu karena cara pembuatannya salah. Yang dihasilkan hanya arak keruh berkadar rendah. Tentu saja tidak laku. Mungkinkah Anda bisa membuat arak? Tentu saja. Arak yang kubuat itu arak kualitas terbaik. Begitu arak ini keluar, semua arak di kota Ningzhou, tidak, seluruh dinasti Zhou Agung, jika dibandingkan dengannya, akan terasa seperti air tawar. Wang Yang, benarkah? Nona besar, silakan lihat. Ini apa? Ini, namanya alat penyuling. Xiaozang. Nona besar, ini adalah harap baru yang disuling dari sisa biji-bijian di kediaman kita, lalu dimurnikan dengan alat penyulingku. Nona besar, coba deh. Aku juga mau coba. Belum cukup umur, nggak boleh minum arak. Aku sudah dewasa. Kalau begitu, tetap nggak boleh minum.
Arak ini kok bisa bening banget? Aromanya juga kuat banget. Arak apa ini? Kuat banget, tapi enak banget. Kapasitas minummu parah banget ya? Baru segelas sudah tumbang. Aku nggak mabuk. Agak ada urusan lain. Wang Yang, tolong jaga sepupuku baik-baik ya. Sepertinya, Yang Mulia datang di waktu yang tidak tepat. Yang Mulia, Anda salah paham. Nona besar, dia cuma mencicipi arak baru. Agak mabuk. Kau. Aku tidak akan pernah membiarkanmu membawa Wang Yang ke ibu kota untuk mati sia-sia. Yang Mulia, dia mabuk. Mohon jangan marah padanya. Aku tahu dia mabuk. Bawa dia kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Aku tidak mabuk. Nona, ada apa dengan Nona? Nona, aku akan membuatkan teh pereda mabuk. Bukan. Cuntao, kau. Zhao Waning yang sekarang sedang mabuk. Aku tidak bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Nona besar, kau istirahatlah lebih awal. Ini, siapa yang tahan coba? Nona besar. Waning menyukaimu. Kau tidak boleh meninggalkan kediaman Pangeran Jing. Apa yang sudah kulakukan? Nona, kau sudah bangun? Tadi malam aku mabuk. Aku tidak melakukan hal yang keterlaluan, kan? Nona besar, jangan khawatir. Apa yang terjadi tadi malam, aku pasti akan merahasiakannya. Semua gara-gara arak itu. Selesai sudah. Malu sekali. Nona besar, Anda ini mau kemana? Aku mau menemui ayahku. Anda harus bertanggung jawab padaku, kan? Nona besar. Bertanggung jawab apa? Semua gara-gara arakmu itu. Lagi pula, aku yang rugi. Rugi? Waktu itu Nona besar sendiri yang memulai. Nona besar, kalau tidak ingat apa yang Anda katakan dan apa yang Anda lakukan, aku tidak keberatan membantu Anda mengingatnya. Aku mabuk. Kalau begitu, Anda tidak mau bertanggung jawab? Baiklah. Kalau begitu, aku akan ikut Kaisar Wanita kembali ke ibu kota. Aku yang tanggung jawab. Ini Nona besar sendiri yang bilang. Nona besar sendiri yang bilang. Aku ingat semua ya. Bersiap-siaplah. Hari ini di restoran Tianxiang akan diadakan peluncuran arak giok istana. Nanti akan ada kejutan. Wang Yang, apakah kamu benar-benar punya bakat sejati? Kali ini, kita lihat bagaimana penampilanmu. Siapa yang tidak tahu arah kediaman Pangeran Jing? Anjing pun tidak mau minum. Apa gunanya menjualnya di restoran Tianxiang ini? 7 hari akan segera tiba. Nanti, aku akan datang untuk mengambil nyawamu. Gubernur Li, itu belum tentu. Bagaimana kalau? Bagaimana arah kediaman Pangeran Jing kami permintaannya melebihi pasokan? Permintaan melebihi pasokan? Kamu sedang bermimpi ya? Wang Yang, aku sarankan kamu lebih baik siapkan pemakamanmu saja. Aku sarankan kalian lebih baik siapkan saja 10.000 tile perak itu. Jangan sampai nanti kalian ingkar janji. Hadirin sekalian, yang diperkenalkan kediaman Pangeran Jing kami hari ini bukanlah sembarang arak pasaran.
Wah, ini indah sekali. Ini adalah harak yang dibuat kediaman Pangeran Jing kami dengan metode kuno, khusus dipersembahkan untuk yang mulia. Arak istana. Giok istana. Kelihatannya bagus sekali. Omong kosong. Arak ini jelas-jelas baru dibuat 2 hari ini. Arak ini memang tidak buruk. Setelah kembali ke istana, aku akan menjadikannya sebagai persembahan khusus. Arak ini adalah yang terbaik dari yang terbaik, langka di dunia. Di sini akan dilelang penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Arak giok istana apaan? Istana tidak pernah punya arak khusus seperti ini. Omong kosong. Jika Gubernur Lee tidak percaya, bagaimana kalau Anda menawar salah satu botol ini? Kita akan membukanya di depan umum dan mengundang semua orang untuk mencicipinya. Trik murahan. Mau menipu orang tua ini? Aku akan menawar 10 tile untuk membongkar penipuanmu. Arak ini hanya ada 2 botol. Maka, harga awalnya 500 tile perak. 500 tile? Kau gila ya? Siapa yang mau bayar 500 tile untuk sebotol arak palsu? Tidak ada yang menawar. Apalagi yang bisa kau katakan? Aku tawar 1000 tile. Liu Ziyun, apa yang ingin kau lakukan? Aku percaya pada bakat dan kejujuran Tuan Wang. Arak giok istana ini 1000 tile layak. Liu Zion, dia adalah orang suruhanku, Li Shiheng. Kau ingin melawanku? Kau belum cukup pantas. Dia benar-benar membelinya. Bagaimana ini? Bagus, bagus. Benar-benar bagus. Coba cium lebih dekat. Ya ampun. Aroma arak seperti ini belum pernah tercium sebelumnya. Kental dan tahan lama. Bukan barang biasa. Benar. Arak enak, arak enak. Arak enak, enak banget. Zion, arak ini keras banget. Cicipin sedikit aja. Jangan kebanyakan minum. Aku tahu. Nektar dibuka. Musim semi memenuhi ruangan. Cairan giok pertama kali dicicipi. Lupakan dunia fana. Aroma mengendap di cawan. Mengundang bayangan bulan. Cawan mabuk menghibur debu perjalanan. Bagus, bagus, bagus. Puisi bagus. Bagus. Puisi ini Ziyun akan berikan kepada botol terakhir pemilik arak giok istana. Botol terakhir arak giok istana ini, harga awal 1000 tile. 1000 tile. Aku tawar 1000 tile. Bodoh. Nggak lihat apa Liu Ziyun cuma akting? Gimana bisa aku punya anak sebodoh ini? Aku tawar 2000 tile. 3500 tile. Aku bilang 5000 tile. Kakak sepupu, mereka gila ya. 5.000 tile cuma buat sebotol arak dan sebuah puisi. Yang mereka beli bukan cuma arak giok istana, tapi juga reputasi Liu Ziyun. Ini yang namanya efek selebriti. Orang ini benar-benar paham betul isi hati manusia. 5.000 tile. 1. 5.000 tile. 2. 5.000 tile. 3. Terjual. Botol terakhir, arak giok istana ini akan didapatkan oleh Tuan yang menawar 5.000 tile ini. Selamat. Gubernur Lee, jangan lupa siapkan 10.000 tile perakmu. Kediaman Pangeran Jing kami akan mengirim orang untuk mengambilnya. Wang Yang, jangan senang dulu. Sekarang baru 5.000 tile. Masih jauh dari 20.000 tile. Besok adalah hari terakhir. Jika setelah besok kau belum menghasilkan 20.000 tile, aku pasti akan mencabut nyawamu. Wang Yang, sebaiknya kau cepat-cepat siapkan pemakamanmu saja. Wang Yang, dengan lelang arak giok istana ini, meskipun menghasilkan 5.000 tile perak, itu hanya setetes air di lautan. Jauh dari cukup. Apa susahnya? Biarkan dia terus melelang arak giok istana itu. Lagi pula, Wang Yang juga sudah membuat banyak arak giok istana. Kelangkaanlah yang membuat barang berharga. Jika terus dilelang, arak giok istana ini tidak akan berharga lagi. Benar juga katamu. Tinggal sehari lagi,
Bagaimana mungkin Wang Yang bisa menghasilkan 15.000 tael perak? Itu juga yang ingin kulihat. Tapi aku merasa dia sangat percaya diri. Seharusnya dia punya rencana cadangan. Tidak perlu besok. Hari ini juga, aku bisa menghasilkan 100.000 tael. Menghasilkan 100.000 tael dalam sehari? Kau pikir uang itu jatuh dari langit? Kurasa kau sudah gila. Gubernur Lee, kalau tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Kalau hari ini, aku berhasil mengumpulkan 100.000 tael, Gubernur Lee, 10.000 taelmu, itu langsung cairkan sekarang. Gimana? Baiklah. Aku kebetulan punya 10.000 tael di sini. Kalau hari ini kamu bisa dapat 100.000 tael, langsung ambil saja. Setuju. Untuk berterima kasih atas dukungan kalian semua kepada kediaman Pangeran Jing, hari ini kami secara khusus meluncurkan saham kering pabrik arak. Setiap saham 1 tael perak, totalnya 100.000 tael. Mereka yang berhasil membeli saham akan langsung menjadi pemegang saham pabrik arak kami. Setiap tahun akan ada dividen. Berbagi keuntungan bersama, 5 pemegang saham teratas akan mendapatkan 1 botol arak Gio Istana setiap bulan. Aku 1.000 tael! Beli 1.000 saham! Aku 3.000 tael! Tidak! 5.000 tael pun! Aku beli! Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mau beli saham dan jadi pemegang saham, silakan ke bagian belakang untuk daftar. Ayo. Cepat sana. Menjual arak hanyalah kedok. Yang sebenarnya dia menjual saham. Wang Yang ini, dia bisa memainkan psikologi dan keuangan sampai sejauh ini. Jika dia mau membantu saya dengan tulus, bagaimana mungkin pemerintahan tidak kuat dan para pejabat korup tidak bisa disingkirkan? Gubernur Lee, Anda tidak berniat ingkar janji, kan? Hanya 10.000 tael? Aku tidak akan sampai begitu. Wang Yang, aku lihat berapa lama lagi kamu bisa berlagak di kediaman Pangeran Jing. Li Shiheng itu pendendam. Kurasa dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Kamu harus hati-hati. Tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Tuan Putri, lukanya udah pulih dengan baik. Cuma dia sering banget nyebutin nama kamu. Suyuer tuh maunya cuma satu. Suruh aku bunuh kaisar wanita. Aku harus cari cara buat ngejaga dia tetap tenang. Mending aku bujuk dia buat ninggalin Ningzhou dan sembunyiin lukanya di tempat lain. Aku pergi ketemu sang putri dulu. Oke. Wang Yang. Kamu mau kemana? Nona besar. Nona Li udah kebanyakan minum. Aku antar dia pulang. Hati-hati di jalan. Waning, lain kali kita kumpul lagi ya. Oke. Kakak sepupu, kalau kamu nggak buru-buru ngungkapin perasaan kamu ke Wang Yang, dia beneran bakal diambil orang lain loh. Lihat tuh cara Liu Ziyun ngeliatin dia. Jelas banget dia suka sama dia. Kamu berisik banget. Wang Yang. Sialan, dasar barang busuk. Dia bikin aku malu di depan umum. Rugi 10.000 tael. Aku pasti bakal bikin kalian bayar mahal. Ayah, si sampah itu cuma ngandelin itu. Pangeran Jing itu tidak berguna. Keluarga Li kami nggak takut sama Pangeran Jing itu. Menurutku sih, langsung saja datangi, bunuh Wang Yang itu. Pangeran Jing memang cuma boneka. Tapi bagaimanapun juga dia seorang pangeran. Secara muka, kita harus tetap menjaga kehormatan. Jadi, masalah ini kita biarkan begitu saja. Mana mungkin dibiarkan begitu saja. Aku harus cari alasan yang bagus untuk sekalian menjatuhkan Pangeran Jing. Lapor Tuan, ada yang mengaku. Adipati pelindung negara dari dinasti Yong Agung, Yang Rui, ingin bertemu. Yang Rui? Sisa-sisa dinasti sebelumnya itu ternyata datang sendiri ke sini. Bawa dia masuk. Baik.
Yang Rui ingin mengabdi pada Gubernur Li. Mengabdi pada aku? Menurutmu, apa nilaimu? Yang Rui tahu, kediaman Pangeran Jing dan Putri Li Yue dari dinasti sebelumnya diam-diam bersekongkol. Ada buktinya? Pelayan kediaman Pangeran Jing, Wang Yang, adalah orang kepercayaan Li Yue. Li Yue, dengan identitas tabib bidadari cilik, Su Yue, datang ke kota Ningzhou. Pembunuhan kaisar wanita, itu semua berkat bantuan Wang Yang. Ayah, ini kesempatan emas. Bagus. Kumpulkan pasukan. Kepung kediaman Pangeran Jing. Tangkap Wang Yang. Wang Yang, kau datang. Ada kabar tentang kaisar wanita? Aku sudah tahu. Su Yue menyebutku bukan karena merindukanku, tapi karena itu, dia berharap aku bisa membunuh kaisar wanita. Tidak ada kabar. Mungkin karena setelah percobaan pembunuhan terakhir, kaisar wanita khawatir dan sudah meninggalkan kota Ningzhou. Tidak mungkin. Dia tidak akan pergi semudah itu. Dia pasti akan mencarimu lagi. Nanti, aku harap kau bisa membunuhnya. Bantu aku membalaskan dendam ayahku. Baiklah. Sekarang, jangan khawatirkan itu dulu. Fokuslah pada penyembuhan lukamu. Aku mengerti. Hanya saja, misi memulihkan negara ini tak pernah bisa kulupakan. Siang dan malam, beberapa hari ini, kau sudah banyak berkorban. Sudah seharusnya. Biar kulihat. Obat ini sudah agak dingin. Aku akan menggantinya. Shuang'er, ikut aku. Wang Yang, waktu itu, puisi yang kau bacakan untukku, aku sangat menyukainya. Beberapa hari ini, aku sering teringat padamu. Gawat. Ini, Suasananya kok aneh ya? Jangan-jangan dia mau jalin hubungan asmara denganku? Di paviliun kecil tadi malam, angin timur berhembus lagi. Negeri lama tak sanggup dikenal di bawah terang bulan. Setiap kali aku membaca bagian ini, aku teringat padamu. Teringat hari itu, kita di ruang rahasia, berbagi suka duka. Aku juga. Nanti, tetaplah di sini. Temani aku makan siang ya. Aku masih banyak yang mau kubilang sama kamu. Aku juga pengen dengar puisi barumu. Baiklah, aku akan menurutinya. Salam, Pangeran Jing. Bagus. Wang Yang, kali ini kamu sudah berjasa besar. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Ini sudah tugasku, Pangeran Jing. Mulai hari ini kamu adalah kepala pelayan utama kediaman Pangeran Jing. Semua urusan di kediaman akan kamu yang pegang. Langsung jadi kepala pelayan utama? Kecepatan promosi ini lebih cepat dari naik roket. Ayah, aku ada yang mau kubicarakan dengan Wang. Yang berdua saja. Kita bicara di kamarmu saja. Perasaanku, wajah Zhao Wening kok nggak enak ya? Jangan-jangan dia tahu aku diam-diam menemui Su Yue? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mana berani aku menyembunyikan sesuatu darimu? Benar-benar tidak ada. Aku berani bersumpah. Dari awal sampai akhir, aku nggak pernah nyembunyiin apapun darimu. Nona besar kamu nggak apa-apa, kan? Aku nggak sengaja. Aku. Ternyata kamu memang menyembunyikan kemampuanmu. Seharusnya aku sadar dari dulu. Kakekmu kan? Wang Heng, mana mungkin kamu cuma pemuda manja yang gak punya ilmu. Ternyata kamu memang ahli dalam sastra dan bela diri. Selama ini, kamu pura-pura bodoh dan menipuku dengan sangat kejam. Dia lagi ngetes aku. Nona besar aku ini kan cuma mau bertahan hidup. Kalau aku nggak nyembunyiin kemampuan asliku dan ketahuan sama orang-orang pangeran wali aku, udah mati dari dulu. Kalau begitu aku tanya, kamu dan Liu Ziun sebenarnya punya hubungan apa? Cara dia memandangmu nggak kayak teman biasa. Ternyata dia cemburu. Demi Tuhan,
Antara aku dan Liu Ziyun, kami bersih kok. Aku dan dia cuma saling mengagumi bakat masing-masing. Dalam hatiku, hanya ada nona besar seorang. Kalau begitu, karena kita sudah seperti suami istri, maka aku bersedia menikahimu. Dia tidak sungguh-sungguh berpikir kalau malam itu kami punya hubungan, kan? Padahal tidak terjadi apa-apa. Aku harus menjelaskan padanya. Nona besar aku. Kak Yang, gawat! Aku tidak melihat apa-apa. Kenapa panik? Langit runtuh pun. Itu Li Shiheng. Dia membawa pasukan besar, mengepung kediaman Pangeran Jing. Dia menyebut namamu, mau menangkapmu. Beraninya Li Shiheng itu. Berani-beraninya mengepung kediaman Pangeran Jing. Tenang saja, ada aku di sini. Dia tidak akan berani menyentuhmu. Kak Wang Yang, sebaiknya kakak sembunyi saja. Tidak perlu melawan. Mereka sudah mengepung kediaman pangeran. Kemana lagi aku bisa sembunyi? Karena dia ingin menangkapku secara langsung. Baiklah, aku akan menemuinya. Aku ikut. Jangan. Gubernur Li, ini adalah kediaman Pangeran Jing. Kau membawa pasukan untuk menangkap orang di kediaman Pangeran Jing. Apa kau tidak menganggapku ada? Jangan salah paham. Saya datang untuk menangkap sisa-sisa dinasti sebelumnya. Pangeran Jing, saya sarankan Anda tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, Anda akan dicurigai bersekongkol dengan putri dinasti sebelumnya. Kurang ajar. Berani-beraninya kau memfitnahku. Memfitnah? Kepala pelayan Anda, Wang Yang, adalah orang kepercayaan putri dinasti sebelumnya. Saya datang untuk menangkap sisa-sisa dinasti sebelumnya, tetapi Anda malah menghalangi. Jika Pangeran Wali tahu tentang ini, menurut Anda, bagaimana nasib Anda? Posisi Pangeran Jing masih bisa kokoh? Wang Yang, Gubernur Li, bilang kamu orang kepercayaan putri mantan dinasti. Apa ini benar? Bagaimana Li Shiheng tahu hubunganku dengan Su Yue? Apa ada yang membocorkan? Wah, gawat nih. Setelah nona besar menyelamatkanku pulang, aku selalu tinggal di kediaman Pangeran Jing. Bagaimana mungkin aku punya hubungan dengan sisa-sisa mantan dinasti? Ayahanda, itu tidak mungkin. Menurutku, Li Shiheng itu kalah 10.000 tael perak dari kita. Jadi dia kesal dan balas dendam. Kalau kami tidak punya bukti, mana mungkin kami datang ke kediaman Pangeran Jing untuk menangkap orang? Yang Rui, kenapa kamu tidak keluar dan mengenali orang? Astaga, orang tua ini nyawanya kuat banget. Ternyata belum mati. Ini gawat nih. Ini dia, Adipati, pelindung negara Yang Rui, dari mantan dinasti. Yang Rui, katakan semua yang kau tahu. Siap. Wang Yang. Dia sudah lama berpihak pada putri mantan dinasti, Li Yue. Li Yue bahkan rela memberikan kekuatannya kepadanya, hanya agar dia membunuh kaisar wanita. Ini yang dia tinggalkan. Dia juga ingin membungkamku, tapi untungnya aku selamat. Wang Yang, apa lagi yang bisa kau katakan? Hanya berdasarkan kesaksian sepihaknya, kau langsung menuduhku terlibat dengan sisa-sisa dinasti lama? Kalau begitu, aku bisa saja mencari pengemis manapun dan menyuruhnya bilang Gubernur Li menyembunyikan jubah naga, ingin memberontak dan membuat kekacauan. Apa itu berarti aku juga bisa mengeksekusimu di jalan? Dasar anjing! Berani-beraninya kau memfitnah keluarga kami ingin memberontak dan membuat kekacauan. Aku akan membunuhmu sekarang. Kalau aku melawan, bukankah itu akan membuktikan perkataan Yang Rui? Tapi kalau tidak melawan, nyawaku melayang. Berani membunuh di kediaman Pangeran Jing? Siapa yang memberimu nyali? Zhao Waning, berani melindungi sisa-sisa dinasti sebelumnya. Kediaman Pangeran Jing? Apa kalian mau memberontak? Bagus sekali kediaman Pangeran Jing. Seorang tuan putri terhormat, berani terang-terangan melindungi sisa-sisa dinasti sebelumnya yang dicurigai mencoba membunuh kaisar wanita. Pangeran Jing, Pangeran Jing. Apakah ini sikap kediaman Pangeran Jing? Tangkap Wang Yang, sisa-sisa dinasti sebelumnya itu. Jika ada yang melawan, bunuh. Sepertinya, aku harus turun tangan. Hentikan. Aku bisa bersaksi, Wang Yang tidak ada hubungannya dengan sisa-sisa dinasti sebelumnya. Siapa kau? Kurang ajar, Li Shiheng.
Apa kau buta? Bahkan kaisar wanita saat ini tidak kau kenali? Cepat berlutut. Yang Mulia, hamba Li Shiheng menghadap Yang Mulia. Hamba buta telah menyinggung Yang Mulia. Hamba pantas mati. Gubernur Li, Wang Yang adalah orangku. Kau hanya berdasarkan sisa-sisa dinasti sebelumnya? Kata-kata provokasi? Ingin menangkapnya? Bukankah itu terlalu gegabah? Hamba mengaku bersalah. Yang Mulia, mohon pertimbangkan. Apa yang hamba katakan adalah kebenaran, bukan provokasi. Wang Yang, dia benar-benar mendapatkan ilmu dari putri dinasti sebelumnya. Dia ingin membunuh Yang Mulia. Omong kosong. Yang Mulia, Komandan Xia ini membunuh Yang Ruyu untuk membungkam Wang Yang. Mohon Yang Mulia pertimbangkan. Yang Rui, sebagai sisa-sisa dinasti sebelumnya, memprovokasi dan memfitnah orang setia. Memfitnah orang setia. Memang pantas mati. Tindakan Komandan Xia ini adalah untuk menyingkirkan hama bagi saya. Apa salahnya? Yang Rui jelas-jelas mengatakan Wang Yang dan Putri Li Yue dari dinasti sebelumnya. Masalah ini sampai di sini saja. Hamba patuh. Hamba masih ada urusan penting. Hamba permisi dulu. Ayo. Yang Mulia, Li Shiheng mengandalkan Pangeran Wali. Benar-benar tidak tahu aturan. Dia sama sekali tidak menganggap kediaman Pangeran Jing ada. Paman Kaisar, Anda seharusnya tahu, hanya jika tahta saya kokoh, posisi Anda sebagai Pangeran Jing akan aman. Yang Mulia benar. Wang Yang, saya ingin bicara empat mata denganmu. Ikut saya. Oh. Kaisar wanita sekarang cukup menakutkan. Wang Yang, apa kau tahu kenapa saya melindungimu? Hamba tidak tahu. Saya melakukannya karena kau adalah cucu dari Wang Heng, seorang pejabat setia. Saya percaya kesetiaanmu pada saya. Apa hubunganmu dengan Li Yue, mantan putri dinasti sebelumnya? Kaisar wanita ini tidak mudah dibohongi. Aku harus jujur saja. Yang Mulia, hari itu Li Yue, dia menyekapku dan membawaku ke tempat tinggalnya. Kebetulan bertemu Yang Rui. Dia mau memberinya obat bius, ingin menangkapnya, lalu menyerahkannya pada Pangeran Wali untuk ditukar dengan kekayaan dan kemuliaan. Dia terluka parah, terpaksa mewariskan ilmunya padaku, memintaku menyelamatkannya. Aku juga terpaksa, Yang Mulia. Sebelumnya aku sama sekali tidak mengenalnya. Bangunlah. Li Yue adalah putri dinasti sebelumnya. Aku tidak akan pernah mentolerirnya. Dia harus dihukum mati. Gimana ya? Suyuer sudah mewariskan ilmunya padaku. Aku harus cari cara untuk melindunginya. Ada ide. Yang Mulia, aku bisa membujuk Li Yue untuk bekerja sama dengan Yang Mulia. Sama-sama menyingkirkan Pangeran Wali. Dia mau? Dia membenci Pangeran Wali lebih dari membenci Yang Mulia. Aku yakin bisa membuatnya bekerja sama dengan Yang Mulia. Itu yang terbaik. Aku akan segera melakukannya. Yang Mulia, Anda benar-benar percaya apa putri mantan dinasti mau bekerja sama? Bagaimanapun, dia putri mantan dinasti. Dia punya dendam kehancuran negara dengan Anda. Aku tidak pernah percaya pada Li Yue. Lalu kenapa Anda? Yang aku inginkan adalah Wang Yang. Li Yue hanyalah bidak catur untuk mengendalikan Wang Yang. Dengan dia, Wang Yang baru bisa dengan tenang membantuku menyingkirkan Pangeran Wali dan membangun kembali pemerintahan. Yang Mulia memang bijaksana. Kaisar wanita sampai turun tangan melindunginya. Hebat sekali Wang Yang itu. Hebat sekali kediaman Pangeran Jing. Jelas-jelas mereka tidak menganggapku Li Shiheng ada. Ayah, Kaisar wanita jelas-jelas memihak Wang Yang. Apa kita biarkan saja? Biarkan saja. Biarkan saja. Apa kau tidak bisa berpikir? Kaisar wanita tidak mungkin terus-menerus tinggal di kota Ningju. Begitu dia pergi, aku akan membuat Wang Yang mati tanpa kuburan. Komandan Ye, kenapa kau kemari?
Pangeran Wali memerintahkan Kaisar Wanita keluar istana secara diam-diam dan dibunuh oleh sisa-sisa pemberontak mantan dinasti. Pangeran Jing melindungi pemberontak. Dia akan dihukum sama. Aku perintahkan kau segera kumpulkan pasukan bersamaku untuk menangkap Pangeran Jing dan juga sisa-sisa dinasti sebelumnya. Habisi mereka semua. Betul. Bagus. Alasan ini benar-benar sempurna. Cepat bergerak. Serang saat mereka lengah. Kepung kediaman Pangeran Jing. Jangan biarkan satu pun lolos. Komandan Ye, jangan khawatir. Tak satu pun dari mereka akan hidup. Setelah aku menyelesaikan misi rahasia Pangeran Wali, setelah kembali ke ibu kota, Pangeran Wali pasti akan mengangkat Gubernur Li sebagai raja, menggantikan Pangeran Jing dan berkuasa di kota Ningzhou. Kemari. Tuan. Sampaikan perintahku. Kumpulkan semua pasukan. Kepung kediaman Pangeran Jing. Jika ada perlawanan, bunuh tanpa ampun. Baik. Kenapa kau membohongiku? UR, apa yang kau lakukan? Cepat turunkan pisaunya. Aku melihatnya sendiri. Kaisar Wanita ada di kediaman Pangeran Jing. Jelas-jelas kau bersekongkol dengannya. Tapi kau pura-pura setuju pada putri untuk membunuhnya. Kau ini bukan pembohong. Lalu apa? Apakah semua yang kau katakan padaku hanyalah kebohongan? UR, aku tidak pernah membohongimu. Apa yang kujanjikan padamu tidak pernah aku lupakan. Tapi sekarang, Kaisar Wanita tidak boleh mati. Alasan? UR, orang yang memerintahkan pemusnahan dinasti sebelumnya dan menyebabkan ayahmu meninggal adalah Pangeran Wali yang sekarang memegang kekuasaan besar. Dan Kaisar Wanita saat ini juga hanya pion yang dimanipulasi oleh Pangeran Wali itu. Putri, di situasi sekarang, jika Kaisar Wanita meninggal, yang paling senang tidak lain adalah Pangeran Wali. Dia bisa mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar. Jika Putri ingin membalas dendam, itu akan semakin sulit. UR, musuh kita yang sebenarnya adalah Pangeran Wali. Jadi, kenapa kita nggak bisa berdamai sementara sama Kaisar Wanita? Manfaatin identitasnya dan kekuasaannya buat singkirin dulu musuh kita bersama. Kamu benar. Musuhku adalah Pangeran Wali. Hampir aja, nyaris kacau balau. Dengan bersatu, hidup damai, dan bersama-sama melawan Pangeran Wali, kita semua bisa selamat. Aku bisa menyingkirkan dendamku sementara dan bekerja sama dengan Kaisar Wanita. Tapi, aku harus bertemu dengannya secara langsung. Mau ketemu Kaisar Wanita? Aku kok ngerasa dia mau bunuh Kaisar Wanita ya? Sekarang... Kamu masih nggak percaya aku? Takut aku ketemu dia dan nggak bisa nahan diri buat menyerang. Enggak. Bukan itu maksudku. Aku khawatir. Lukamu sekarang nggak cocok buat keluar. Tidak apa-apa. Aku sudah hampir pulih. Baik. Aku akan mengantarmu menemui Kaisar Wanita. Kau tidak takut kalau aku bertemu Kaisar Wanita? Aku ingin membunuhnya. Kalau begitu, aku terpaksa ikut membantumu. Meskipun harus mati, aku akan membalas budi karena kau telah menyelamatkanku. Aku tidak mau mati. Aku sudah susah payah bertemu denganmu. Kau membuatku merasa, hidup ini berarti kita berdua harus hidup bahagia terus. Baik. Xialing, mundur. Kau tidak khawatir aku akan menyerang dan membunuhmu untuk membalas dendam ayahku? Aku bukan musuhmu. Bukan. Yang kau duduki sekarang adalah tahta keluarga Liku. Yang benar-benar mengerahkan pasukan menyerbu ibu kota, memusnahkan keluarga kekaisaran dinasti sebelumnya, dan memaksa ayahmu bunuh diri adalah Pangeran Wali. Aku hanyalah boneka yang dinaikkan ke takhta. Sebuah bidak catur yang tak berdaya. Aku hanya ingin menyingkirkan pejabat korup, membersihkan pemerintahan dan membuat rakyat di seluruh negeri ini, baik yang dulu di dinasti Yong Agung maupun dinasti Zhou Agung, bisa hidup damai dan sejahtera, tidak lagi menderita akibat perang. Kaisar Wanita benar sekali. Aku sampai terharu.
Aku bisa bekerja sama denganmu untuk sementara. Menyingkirkan musuh bersama kita dulu, Pangeran Wali. Baik. Yang Mulia, gawat! Li Shiheng membawa pasukannya mengepung kediaman Pangeran Jing. Katanya mau menangkap pemberontak. Dia sudah masuk ke kediaman Pangeran Jing, membunuh siapa saja yang dia temui. Li Shiheng, dia pasti memberontak. Kita harus sembunyi. Kita harus sembunyi. Ayo. Li Shiheng, apa kau berani memberontak? Yang Mulia, kami mendapat laporan rahasia bahwa sisa-sisa pemberontak dinasti sebelumnya akan membunuh Yang Mulia. Saya datang untuk menyelamatkan Yang Mulia. Sayangnya, saya terlambat. Menyelamatkan apa? Terlambat apa? Yang Mulia, Anda diserang oleh sisa-sisa pemberontak dinasti sebelumnya. Pangeran Jing setia kepada negara namun sayangnya meninggal. Kami sangat berduka. Kami hanya bisa membunuh semua sisa-sisa pemberontak dinasti sebelumnya ini sekaligus. Oh, sayangnya meninggal katamu. Yewe, kau adalah kepala pengawal Pangeran Wali. Kau muncul di kota Ningju. Pasti atas perintah Pangeran Wali untuk mengambil nyawaku, kan? Yang Mulia, tidak. Yang Mulia, Anda sudah mangkat. Pentingkah siapa yang saya layani? Yang penting, Anda dan Pangeran Jing harus mati. Kalian ini memberontak. Ini adalah pemberontakan. Pemberontakan? Begitu Kaisar Wanita meninggal, dunia ini akan menjadi milik Pangeran Wali. Saat itu, akulah yang akan menjadi raja. Mimpi indah sekali ya. Apa kau benar-benar berpikir bisa membunuh kami? Wang Yang! Kau harus mati hari ini. Bunuh mereka. Jangan sisakan satu pun. Kalau mau sentuh mereka, lewati aku dulu. Dari mana datangnya anjing ini? Bunuh dia! Bocah hebat. Lumayan juga. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Yang Mulia, ayo kita pergi. Kaisar Wanita, dari mana kematianmu? Begini tidak bisa. Zhao Waning dan Su Yuer, mereka dalam bahaya. Aku harus segera menghabisi orang menyebalkan ini. Sudah jam berapa ini? Masih mau menyelamatkan orang? Kau cari mati. Mati kau. Terimalah kematian. Nona, cendekia Liu, jangan takut. Biarkan aku memanjakanmu. Dalam 3 langkah, aku tak terkalahkan. Li Shiheng! Pemberontak harus dihukum mati. Pemberontak Li Shiheng telah tewas. Aku, Kaisar, memerintahkan pemberontak Li Shiheng dan Ye Wei telah tewas. Yang lain, letakkan senjata kalian. Semua akan diampuni. Berlutut dan nyawa kalian selamat. Paman, setelah kejadian ini, niat Pangeran Wali untuk memberontak sudah jelas. Kau harus tetap di Ningzhou, rekrut pasukan baru, timbun persediaan makanan. Jika terjadi perubahan di ibu kota, kau harus datang ke ibu kota untuk membela tahta. Hamba patuh pada titah. Wang Yang, kau ikut. Aku kembali ke ibu kota. Bantu aku memulihkan ketertiban istana dan bunuh para pejabat korup. Pihak Kaisar Wanita sudah benar-benar menyinggung Pangeran Wali. Kalau nggak ikut, hidupku di sini juga nggak bakal tenang. Kapan aja bisa dibunuh diam-diam. Mending ikut Kaisar Wanita ke ibu kota, lawan pejabat jahat. Kekayaan datang dari risiko. Ya, hamba menerima titah. Yang Mulia, aku juga mau ikut. Kau tahu, ibu kota 100 kali lebih berbahaya dari Ningzhou. Justru karena berbahaya, aku malah harus ikut. Kemana Wang Yang pergi? Aku akan ke sana juga.
Nona besar memang yang terbaik bagiku. Kalau menikah, harus dengan nona besar. Bagus. Ziyun, bersiaplah. Ikut Wang Yang ke ibu kota. Saya? Kamu di sisinya. Selain membantunya merencanakan sesuatu, kamu juga bisa mengawasinya untukku. Pastikan dia ingat janjinya padaku untuk membunuh Pangeran Wali. Saat di luar, belajarlah melindungi dirimu sendiri. Wang Yang, aku serahkan Wenning padamu. Ibu kota itu berbahaya. Berhati-hatilah dalam segala hal. Pangeran Jing, jangan khawatir. Ada aku di sini. Waning tidak akan kenapa-kenapa. Ini untukmu. Nanti jangan lupakan aku ya. Oke, aku terima. Kakak sepupu, setelah aku mendapat izin orang tua, aku akan ke ibu kota menemuimu. Kakak sepupu, kalian berdua harus jaga diri baik-baik, ya? Aku tahu. Kaisar wanita, akhirnya kau akan kembali. Aku sudah lama menunggumu.